iri? Aku cuma prihatin sama Ibu Ratna yang baru beli motor tapi nggak tahu diri, pamer terus kayak anak kecil. Wah, Mbak Ratna, gelangnya keren banget ya, baru beli ya? Iya Ibu Dewi, ini gelang asli emas loh, beli di toko. Mahal banget, tapi aku kan harus tampil beda ya kan? Ih, iya ya, kayaknya aku cuma beli sayur biasa aja deh, gak bisa kayak kamu. Ya iyalah Dewi, kalau kamu rajin kerja dan pinter ngatur duit, bisa dong. Jangan cuma mikir sayur doang. Aku juga kerja keras Ibu Ratna, tapi gak kayak ibu yang cuma pengen dilihat tetangga lain. Iri. Ya wajar dong, orang-orang kan suka lihat yang bagus. Kamu harus belajar Dewi, biar gak kalah. Aku gak mau kayak Ibu Ratna yang cuma modal diperhatiin doang. Aku pengen dihargai, bukan cuma karena gelang emas. Hargai itu dari prestasi, bukan dari ngeluh mulu kayak Ibu Dewi. Mungkin aku gak punya gelang emas seperti ibu, tapi aku punya harga diri, Ratna. Harga diri? Kalau cuma itu, jangan harap bisa maju. Ya sudahlah, aku gak mau buang waktu sama orang yang cuma bisa pamer dan bikin iri. Ya, kamu aja yang gak bisa maju, Dewi. Papa tahu gak sih, Ratna tuh suka banget pamer gelang emasnya itu. Katanya beli mahal banget, tapi aku curiga itu cuma buat nunjukin doang. Serius Dewi, aku juga pernah lihat dia kayak gitu. Kayak mau bilang, lihat aku punya ini, kamu mampu beli nggak? Nah, makanya aku mau bilang sama yang lain, biar semua tahu, Ratna itu nggak segemilang yang dia tampilin, cuma pamer doang. Wah, kalau gitu aku bantu sebarkan deh, biar semua bisa lihat siapa sebenarnya Ratna. Maka kita harus tunjukin kalau nggak semua orang harus dipuja cuma karena gelang emas doang. Setuju banget. Aku juga pernah dengar dia sering ngomongin soal duit dan barang mahal terus. Kayak nggak ada yang lain di hidupnya. Iya, aku capek lihat dia terus-terusan pamer. Kita harus kasih pelajaran, biar dia ngerti nggak semua orang mau dikibulin sama penampilan doang. Oke, aku mulai cerita ke yang lain malam ini pas kumpul warga. Biar makin banyak yang tahu. Bagus, kita harus kompak. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ratna harus tahu tempatnya. Ibu Dewi menghasut tetangga lain. Suasana jadi penuh bisik-bisik dan rencana untuk menyebar gosip pun mulai terbentuk. Wah, Ibu Ratna datang lagi ya. Lihat deh, perhiasannya berkilau semua. Kayak mau pesta kerajaan aja. Iya Mbak Dewi, aneh berlebihan. Aduh, ini mah cuma sedikit doang Bu Dewi. Biar orang tahu, saya tuh masih bisa tampil mewah kan? Masak mau kalah sama tetangga yang lain? Memang sih, kelihatan banget kamu pamer. Semua orang jadi ngomongin kamu, bukan karena acara arisan, tapi Lah, emang kenapa? Saya kan pengen tampil beda. Biar orang ngeliat saya itu sukses dan punya apa yang kalian gak punya. Sukses? Kayak Ibu Ratna, itu cuma pamer perhiasan doang. Kalau beneran sukses, gak perlulah tunjuk-tunjukin begitu. Ih, kamu iri ya? Makanya, Ibu Dewi, gak bakal pernah bisa kayak saya. Jangan sok suci ya. Iri? Bukan, saya cuma gak suka sama sikap Ibu Ratna yang selalu harus jadi pusat perhatian. Acara arisan ini buat ngumpul, bukan buat pamer. Ya sudah, kalau Ibu Dewi gak suka, jangan lihat. Saya datang ke sini buat senang-senang, bukan buat didengarkan ocehan kamu. Senang-senang? Kalau senang-senangnya bikin orang lain gak nyaman, lebih baik Ibu Ratna gak usah datang deh. Sejenak suasana jadi tegang. Semua tetangga mulai saling berpandangan, menunggu reaksi berikutnya dari Ibu Ratna. Bu Dewi, lama gak ketemu. Rumahnya makin kecil. Atau cuma saya yang salah lihat? Hah, Bu Ratna, jangan asal ngomong. Rumah saya cukup nyaman kok. Gak kayak rumahmu yang penuh barang gak bakal kelihatan rapi. Barang banyak itu tanda berkecukupan, Bu Dewi. Kalau rumahmu sepi, mungkin karena gak ada yang betah.
Berkecukupan? Jangan sok kaya, Bu Ratna. Jangan lupa, dulu waktu ibu-ibu arisan, ibu yang selalu iri sama saya. Iri? Saya? Jangan salah Bu Dewi. Saya cuma nggak mau orang kayak ibu yang sok pinter ngatain saya terus-terusan. Sok pinter? Dari dulu ibu yang paling suka pamer, bikin orang lain jadi bahan gosip. Ya, daripada saya diem terus ngeliatin ibu yang nggak pernah puas dengan hidup sendiri. Kapan sih ibu bisa senang lihat orang lain sukses? Mungkin karena saya capek lihat ibu yang gak pernah berubah, Bu Ratna. Tapi jangan kira saya lupa, dendam ibu itu kelihatan jelas. Dendam? Iya Bu Dewi, saya simpan rapi. Dan suatu saat, ibu yang bakal nyesel. Kita lihat saja, Bu Ratna. Tapi jangan sampai dendam itu malah hancurin ibu sendiri. Ibu Ratna berjalan pergi dengan tatapan penuh amarah. Sementara Ibu Dewi hanya diam. Wajahnya campur aduk antara marah dan sedih. Mas, aku kesel banget deh. Tadi Bu Ratna ngomong seenaknya soal rumah kita. Katanya rumah kita jelek kayak belum jadi. Parah nggak, Mas? Hah? Serius? Dia ngomong gitu di depan kamu, Bunda? Iya, Mas. Aku langsung panas. Rasanya pengen balas ngomong juga. Cuma aku tahan-tahan. Malu banget, Mas. Padahal aku udah capek-capek beresin rumah. Ya ampun, Bu Ratna tuh emang kadang suka nyeletuk nggak mikir. Udah, nggak usah dimasukin hati, Bunda. Gimana nggak dimasukin hati, Mas? Aku ngerasa kayak diremehkan gitu loh. Aku juga pengen punya rumah bagus. Siapa sih yang nggak mau? Tapi kan ini juga hasil usaha kita bareng. Ya namanya juga hidup, Bu. Orang pasti ada aja yang ngomongin. Yang penting kita nyaman aja di rumah sendiri. Rumah jelek kata dia. Yang tinggal juga kita, bukan dia. Tapi tetap aja, Mas, aku kesel banget, sumpah. Kalau ketemu Bu Ratna lagi, aku pengen ngomong. Rumah jelek juga nggak ganggu hidup orang kok. Waduh, jangan terlalu dipikirin ucapan orang, Bu. Ntar malah tambah panjang urusannya. Biarin aja, ntar juga dia capek sendiri ngomongin kita. Iya, Mas, makasih ya udah dengerin. Aku cuma pengen curhat, soalnya tadi sakit hati banget. Iya, Bunda, udah. Nanti kita cicil lagi dikit-dikit, biar rumah makin cantik. Yang penting kamu jangan sedih lagi ya. Makasih, Mas, aku jadi lega deh. Ibu Dewi, lihat nih, motor baru aku, bagus banget kan? Ini yang paling baru keluar, tipe tertinggi, langsung aku beli hari ini. Biar gampang kalau mau kemana-mana, nggak kayak Ibu Dewi yang masih pakai motor tua itu. Hah? Motor doang? Emang ibu pikir itu bikin Ibu Ratna jadi lebih hebat? Aku sih nggak perlu pamer-pamer gitu buat ngerasa puas. Lah, orang aku cuman pengen Ibu Dewi, tahu aja. Biar kamu juga termotivasi, jangan cuma iri doang. Motor ini tuh biar gampang aku datengin kamu kapan aja. Iri? Aku cuma prihatin sama Ibu Ratna yang baru beli motor tapi nggak tahu diri, pamer terus kayak anak kecil. Apa kamu nggak capek ya hidup di dunia pura-pura? Pura-pura? Aku mah asli, Dewi. Mungkin kamu yang selalu cemburu lihat aku maju. Motor baru, rumah makin rapi, anak-anak juga makin sukses. Maju? Kamu pikir itu semua bikin kamu lebih baik? Bisa-bisanya pamer motor kayak itu sambil ngatain aku. Jangan sok suci deh, Ibu Ratna. Sok suci? Aku mah cuma nikmatin hasil jerih payah aku. Ibu Dewi yang selalu nyinyir, kapan mau maju kalau pikiranmu kayak gitu terus? Ya udah, pamer aja terus. Aku nggak bakal kalah sama ibu yang cuma bisa nunjukin barang. Hati juga harus dibagusin, Ibu Ratna. Hati kamu tuh yang penuh sama iri dan dengki, Dewi. Makanya aku gak heran kamu gak pernah bisa senyum tulus. Mungkin aku emang iri, tapi lebih baik iri daripada hidup pura-pura kayak kamu. Motor baru, biarin aku tetap bahagia tanpa harus pamer kayak kamu. Bahagia? Cuma bisa ngomong doang. Yuk coba aja beli motor baru juga. Siapa tahu bisa bikin kamu lupa sama iri itu. Aku gak butuh motor buat nunjukin siapa aku. Aku butuh hati yang tenang, bukan barang mewah kayak Bu Ratna. Hati tenang?
Kamu pasti nggak pernah ngerasain rasanya punya apa yang kamu mau. Makanya kamu nyinyir terus. Mungkin gak punya motor baru kayak kamu, tapi aku punya sesuatu yang kamu gak bakal ngerti, Bu Ratna. Damai dalam hati. Damai dalam hati. Coba tunjukin dong. Aku tunggu. Kalau Ibu Ratna gak bisa lihat damai itu, ya udah. Aku gak mau buang energi buat orang yang cuma bisa pamer doang. Dua ibu itu saling menatap dengan penuh emosi. Suasana makin panas, tapi kedua tetap mempertahankan gengsi masing-masing. Aduh, ini motor kok nggak ada di parkiran ya? Aku baru beli sembako loh, masa hilang? Wah, Bu, saya juga nggak lihat motor Ibu tadi. Mungkin Ibu lupa parkirnya di mana? Lupa? Masa sih aku lupa? Aku kan baru belanja. Motor aku yang paling bagus di sini, yang baru beli minggu lalu. Tenang dulu, Bu. Kita coba cari bareng-bareng. Siapa tahu masih di sekitar sini. Cari? Motor aku hilang. Di mana aku mau cari? Ini kan rugi besar. Barang-barang di atas juga ada. Iya Bu, saya ngerti kok. Ibu harus tenang. Marah nggak bakal bikin motor balik sendiri. Kita cari sama-sama. Saya juga bantu kasih info ke yang jaga parkiran sebelah. Dasar parkiran gak aman. Aku ini ibu-ibu, belanja buat keluarga, malah ketemu begini. Aku harus gimana nih? Sabar Bu Ratna. Kita lapor ke polisi juga, nanti saya antar. Jangan sedih dulu. Mungkin ada yang nemu dan nitip. Aduh, aku gak percaya nih. Motor baru kok bisa hilang juga di tempat kayak gini? Ya udah, aku ikut lapor dulu. Tapi ini benar-benar sial banget hari ini. Tenang Bu, kita urus bareng. Semoga cepat ketemu. Jangan sampai kejadian ini bikin ibu tambah stres. Iya. Tapi jangan kira aku gak kecewa sama keamanan di sini. Aku gak mau kejadian begini ke orang lain juga. Pasti Bu, kita bakal berusaha lebih jaga lagi ke depannya. Udah dengar kabar heboh belum? Motor Bu Ratna katanya hilang kemarin di parkiran. Serius, Bu? Motor yang baru itu? Waduh, kasihan banget ya. Padahal tiap hari saya lihat dia sering banget pamer tuh motor ke tetangga. Iya Mas, dari kemarin saya mikir, kok ya seneng banget pamer. Kadang tuh jadi nggak nyaman liatnya. Mungkin ini peringatan juga kali ya. Namanya juga rejeki, Bu. Orang beda-beda caranya menikmati. Tapi ya kalau sampai hilang pasti sedih banget. Motor baru loh. Sedih sih Mas, tapi kadang saya suka mikir, kenapa sih dia nggak pernah mikirin perasaan tetangga yang masih naik sepeda atau jalan kaki kayak saya. Sering banget tuh lewat depan rumah, sengaja banget kayaknya. Iya juga sih Bu. Tapi ya siapa tahu memang kebetulan aja dia lewat situ. Tapi bener juga Bu, kalau naruh motor nggak hati-hati, ya begitulah jadinya. Saya jadi mikir, jangan-jangan ada yang sakit hati lihat dia. Lah semua orang senang lihat orang lain bahagia ya kan Mas? Dunia ini kadang suka aneh. Iya Bu Dewi, saya juga sering dengar cerita motor hilang. Makanya saya kunci ganda Bu, ngeri sekarang. Tapi ya kasihan juga sih Bu Ratna. Pasti sekarang lagi bingung banget. Iya, kasihan. Tapi ya hidup itu kadang harus nerima pelajaran juga Mas, biar nggak terlalu tinggi hati. Ya udah Mas, istirahat aja dulu. Narik pasti capek. Nanti kalau dengar kabar baru soal Bu Ratna, kabarin saya ya, biar nggak penasaran. Siap Bu Dewi, pasti saya kabarin. Makasih Bu. Aduh Mas, kamu gak bakal percaya deh, rumah kita kemalingan lagi. Ini udah yang ketiga kalinya dalam setahun terakhir. Sumpah aku stres banget. Ya ampun Bunda, kok bisa sih malingnya masuk lagi? Apa pagar rumah udah aman? Pagar? Aman? Aku tuh udah pasang kamera CCTV paling canggih, lampu sensor gerak segala. Tapi malingnya kayak tahu aja jalannya. Aku sampai pamer ke tetangga, bilang rumah aku paling aman. Malah kejadian. Ya Allah, itu parah banget Bunda. Apa yang diambil sama maling? Semua barang berharga aku, laptop, perhiasan, bahkan uang di laci. Aku sampai nangis Mas. Rasanya kayak semua usaha aku buat amanin rumah sia-sia. Kita harus lapor polisi lagi, dan mungkin kita perlu sistem keamanan yang lebih ketat.
Aku juga akan bantu cari solusi. Jangan sampai kejadian ini terulang terus. Iya, aku nggak tahan lagi, Mas. Aku capek terus-terusan jadi korban. Aku merasa kayak rumahku sendiri nggak aman. Aku kan pamer rumah aku bagus. Sekarang malah malu banget. Jangan malu, Bunda. Ini bukan salahmu. Kita harus kuat dan hadapin ini bareng-bareng. Aku janji, kita akan perbaiki semuanya. Terima kasih, Mas. Aku butuh kamu banget sekarang. Rasanya dunia kayak runtuh. Tapi dengan kamu di sisi aku masih bisa bertahan. Mas, aku nggak nyangka semua ini bisa kejadian karena aku sendiri. Aku tuh dulu suka pamer segala sesuatu. Sampai aku dengan tega menghina Ibu Dewi. Aku nyesel banget sekarang. Bunda, aku ngerti kamu nyesel. Tapi kamu harus sadar, kata-kata kamu itu nggak cuma nyakitin Ibu Dewi, tapi juga bikin masalah makin runyam. Iya, aku tahu. Aku sombong. Aku suka nunjukin ke orang lain, aku lebih dari orang lain di kampung. Dan aku sudah sadar atas perbuatan aku. Sekarang, semua musibah ini datang bertubi-tubi ke aku. Motor kemalingan, harta benda hilang di gondol maling, semuanya sudah habis. Kadang emang hidup kayak gitu, Bunda. Karma nggak pernah tidur. Tapi aku juga nggak mau kita terus dibayang. Aku benar-benar malu sama kamu, Mas. Aku nyakitin tetangga kita, terus aku sendiri yang kena akibatnya. Aku nggak mau kehilangan kamu karena kesalahan aku sendiri. Nggak apa-apa, Bunda. Mulai sekarang kita harus saling jaga, saling hargai. Jangan ada lagi pamer-pamer yang bikin orang lain sakit hati. Kita harus bangun dari sini, sama-sama. Aku janji, Mas, aku bakal berubah. Aku nggak mau lagi jadi sumber masalah. Aku cuma pengen kita damai dan bahagia, kayak dulu. Baiklah, Bunda. Aku percaya kamu. Tapi buktikan dengan tindakan, bukan cuma kata-kata. Aku siap, Mas. Terima kasih sudah sabar sama aku selama ini. Aku nggak mau musibah ini sia-sia.